Tudung Emas. Suatu ketika, hiduplah seorang gadis kecil bernama Bridget di sebuah kota kecil dekat hutan Rosebury. Dia dikenal semua orang sebagai tudung emas kecil karena dia mengenakan jubah emas yang indah. Dia adalah jiwa yang sangat manis dan juga baik. Suatu hari, ibu tudung emas kecil membanggang kue stroberi yang sangat enak. Kuenya terlihat sangat lezat, Bu. Bisakah kita membawakannya ke nenek? Oh, itu ide yang bagus, sayang. Mari kita potong setengahnya dan kau bisa membawanya. Ya, terima kasih, Ibu. Iya. Sang ibu memotong dan dengan penuh kasih mengemas sepotong kue yang lezat dalam keranjang merah muda yang sangat indah. Bawalah ini, Bridget. Berhati-hatilah. Ibu telah menyiapkan sandwich jelly untuk kau makan di jalan. Dan kembalilah sebelum matahari terbenam ya, karena nanti akan ada serigala. Baiklah, Ibu. Tudung emas kecil melambaikan tangan kepada ibunya lalu pergi. Sementara itu, jauh di dalam hutan Rosebury, hiduplah keluarga serigala. Mereka selalu pergi menakuti anak-anak kecil dan mencuri makanan mereka. Namun, Ergo, serigala termuda dari keluarga itu tidak pernah bisa membawa makanan ke rumah karena dia sangat baik dan lembut saat berbicara. Dia selalu bermasalah dengan saudaranya. Hei Ergo, apakah kau akan kembali ke rumah tanpa makan malam? Aku pasti akan mendapatkan makanan lezat untuk makan malam. Bahkan, aku akan membawa kue yang enak. Kue? Kau bahkan tidak bisa mendapatkan sepotong roti pun. Semoga kau mendapatkan kuemu dalam mimpimu. Kau tunggu dan lihatlah. Aku bisa jahat. Aku bisa menjadi serigala yang benar-benar jahat, oke? Bridget dengan sangat gembira berjalan melewati hutan. Dia menatap burung-burung yang terbang, bermain dengan tupai, dan mengumpulkan bunga-bunga indah di jalan. Dia mulai bersenandung saat dia berjalan, yang bisa didengar Ergo saat dia berjalan-jalan untuk menemukan mangsanya. Seseorang mendatangiku. Biar aku sembunyi dengan cepat. Hehehe, aku akan mendapatkan beberapa makanan enak. Ergo dengan cepat bersembunyi di balik pohon dan menunggu tudung emas kecil lewat. Aku akan menakut-nakuti dia. Ergo menarik nafas perlahan dan kemudian mempersiapkan diri. Dan ketika tudung emas kecil lewat, dia melompat keluar. Tudung emas kecil terkejut. Oh, hai anak anjing kecil, apakah kau tersesat? Ergo bingung karena tudung emas kecil sama sekali tidak takut padanya. Aku jahat. Woof, woof. Oh, kau pasti lapar. Aku punya makanan untukmu. Bridget mengeluarkan sandwich jelly yang dibungkus ibunya dan membagi menjadi 2. Ini ambil untukmu. Tapi kau harus duduk dulu. Duduklah. Apa? Kenapa? Tidak. Ayo duduklah. Kalau tidak duduk, aku tidak akan memberimu ini. Oke. Beri aku jabat tangan. Ayo berikan. Baiklah. Anak baik, ini untukmu. Ergo telah menerima sandwich jelly yang paling lezat, dan sekarang dia ada di sini, di tepuk yang benar-benar dia sukai. Dia segera meringkuk dan menjilat Bridget. Hentikan sekarang juga, ayo pergi. Bridget dan Ergo terus berjalan di hutan. Dia mengambil beberapa buah beri dan memberikannya pada Ergo juga. Mereka sudah menjadi teman baik. Ergo ingin tahu tentang keranjang itu. Dia mencoba mencari tahu apa itu ketika mereka berjalan. Oh, ini adalah sepotong kue stroberi yang lezat yang dipanggang oleh ibuku. Aku bertanya padanya apakah aku bisa memberikannya pada nenek, dan dia menjawab iya. Dan ketika dalam perjalanan, saat itulah aku bertemu denganmu. Ergo sangat gembira. Itu persis dengan hidangan yang dia janjikan kepada saudaranya. Aku khawatir aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Cukup hanya untuk nenekku saja. Tapi kalau aku punya beberapa, kita bisa makan bersama-sama. Dan aku pasti akan memberikannya padamu kalau kau menjadi anak yang baik. Tudung emas kecil menepuk kepala Ergo, dan Ergo terus berjalan. Saat itu, Ergo mulai mendengar suara saudaranya di kepalanya.
Hei Ergo, apakah kau akan kembali ke rumah lagi tanpa makan malam? Hehehe. Semoga kau mendapatkan kuemu dalam mimpimu. Apa yang harus kulakukan? Aku harus menjadi serigala jahat, bukan hewan peliharaan seseorang. Anak ini tidak seharusnya menyukai aku. Aku harus marah. Iya. Au. Ergo terus mengeluh. Tapi tudung emas kecil tidak mengerti. Dia melompat dan melolong yang membuatnya menjadi sangat bingung. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan bisa memberimu kue kalau kau melompat-lompat terlalu banyak. Kau harus berperilaku seperti anak anjing lelaki yang baik. Ergo menjadi tenang. Tapi dia masih marah pada dirinya sendiri. Dia berjanji kepada saudaranya bahwa dia akan memberinya kue untuk makan malam. Dan ini adalah kesempatannya. Aku tidak bisa seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku bukan anjing. Aku seekor serigala. Seekor serigala. Oh, anak anjing kecil. Kau adalah hewan peliharaan yang lucu. Lucu? Aku? Oh, terima kasih. Kau membuatku tersipu. Tunggu sebentar. Apa yang aku lakukan? Fokus, Ergo. Fokus. Kemudian, Ergo berlari mengelilingi tudung emas kecil dan dengan cepat menyambar keranjang itu dari tangannya. Wah, anak anjing, tunggu! Tunggu aku! Bridget mengejarnya, tapi Ergo melompati semak-semak tebal dan melalui akar pohon yang lebar. Kembalikan keranjangku! Bridget tidak bisa mengimbangi kecepatan serigala dan tersandung pada akar pohon. Bridget yang malang, lututnya memar, dan tidak bisa bangun lagi. Dia terluka dan tidak berdaya, dan mulai menangis. Teriakan Bridget bisa terdengar jauh oleh Ergo saat dia berlari. Lari, Ergo. Ini adalah kesempatanmu. Kau bisa membuktikan saudaramu salah. Dia pasti terluka. Mungkin aku harus memeriksanya. Tapi tidak. Aku harus mengambil kue ini untuk saudaraku. Baiklah. Aku rasa aku tidak bermaksud jahat. Aku harus kembali. Aku sangat khawatir. Ergo berlari kembali ke Bridget. Dia duduk di tanah dan menangis dengan sedih. Ergo melihat kakinya yang memar dan merasa sangat bersalah. Ergo menyimpan keranjang di samping Bridget dan duduk di sebelahnya. Dia sangat kesal sehingga dia tidak bisa menahan air matanya. Dia juga ikut menangis. Aku serigala yang jahat. Aku melukai tudung emas kecil yang malang. Dia hanya bersikap baik. Melihat Ergo menangis, Bridget langsung memeluknya. Oh, anak anjing kecil, kau menangis untukku? Jangan khawatir, aku adalah seorang gadis yang kuat. Tidak masalah, aku tahu kau hanya bermain-main denganku. Kau adalah anak anjing yang sangat baik. Ergo merasa bersalah atas tindakannya dan menjelati tudung emas kecil. Kau menggelitik aku, berhenti, hentikan. Bridget dan Ergo berjalan bersama lagi. Dan segera tiba di rumah nenek Bridget. Oh, halo Bridget. Oh, kau membawa serigala? Oh tidak nenek, aku punya kue untukmu. Dan anak anjing ini adalah teman baruku. Nenek kaget melihat cucunya berjalan santai ke rumah bersama seekor serigala. Kemarilah dan duduklah bersamaku anak anjing. Mereka duduk di meja makan. Dan sang nenek merasa sangat ketakutan melihat serigala itu. Nenek memotong sepotong kue. Satu untuk dirinya, satu untuk tudung emas kecil, dan satu untuk serigala. Enak sekali. Nenek, tudung emas kecil, dan Ergo mulai makan. Tidakkah kau takut pada serigala? Takut dengan anak anjing? Tidak. Dia punya lengan berbulu seperti itu. Itu enak untuk dipeluk. Dia punya hidung yang besar. Itu lebih baik untuk mencium aroma beri di hutan. Dan
Dia juga punya gigi yang besar. Dia bisa saja memakanmu. Memakanku? Oh, tidak, Nenek. Dia hanya memakan sandwich jelly dan dia suka dengan kue. Dia suka dengan makanan yang manis. Apa? Dia suka makanan manis. Dia hanya makan makanan yang manis. Dari mana kau belajar itu, Bridget? Aku banyak membaca, Nenek. Bridget terus makan, dan begitu pula dengan serigala kecilnya, Ergo, membuat neneknya benar-benar bingung. Setelah beberapa waktu, mereka berdua memutuskan untuk pergi. Selamat tinggal, Bridget. Selamat tinggal, serigala. Selamat tinggal, Nenek. Katakan selamat tinggal, anak anjing. Kita pergi sekarang sebelum matahari terbenam. Ibu memberitahuku bahwa serigala keluar pada malam hari. Ergo memikirkan betapa baiknya harinya sambil menghabiskan waktu bersama tudung emas kecil yang indah. Tapi kemudian Ergo juga sedih karena dia tidak mendapatkan sepotong kue untuk ditunjukkan kepada saudaranya. Baiklah anak anjing, aku harus pulang sekarang. Maaf, aku tidak bisa membawamu bersamaku. Ibuku tidak suka binatang peliharaan. Tapi aku janji kita akan bertemu lagi, pasti. Oh, tunggu. Dan dari keranjang, Bridget mengeluarkan sepotong besar kue stroberi. Ini untukmu. Seperti yang aku janjikan, kau sudah menjadi anak yang baik. Jadi aku menyimpan kue stroberi untukmu. Nikmati ini untuk makan malammu. Aku tahu kau sangat menyukainya. Tudung emas kecil memeluk Ergo, dan Ergo pun demikian. Hati-hati anak anjing kecil. Sampai jumpa. Ergo dan Bridget berpisah untuk kembali ke rumah mereka. Tudung emas kecil kembali ke rumah dan memberitahu ibunya tentang petualangannya saat ibunya merawat lukanya. Ibu yakin kalau tidak ada anak anjing di hutan. Tapi ibu, itu tadi anak anjing. Jadi ibu tidak percaya padaku. Ergo pulang untuk mengejutkan saudaranya dengan sepotong kue. Bagaimana ini terjadi? Aku baru saja jujur kepada diri sendiri. Lanjutkan. Aku punya banyak. Ergo senang berteman dengan tudung emas kecil. Karena dia tahu, dia seharusnya tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dia tetap baik dan murah hati kepada setiap pejalan kaki di hutan. Dan dia selalu diberi makanan yang lezat.